Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa ja'alal qur'ana nuran wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Nusalli wa nusallimu ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa kaum muslimin dan pemirsa observasi dimanapun berada, saya Ahmad Ismanto akan mengobservasi rumah tahfiz An-Nikmah, tempat di mana anak-anak belajar Al-Quran, belajar tentang bagaimana memahami kandungan isinya, bagaimana mempelajari seluruh yang terkait dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan bukan hanya sebatas untuk dibaca, dihafal, tapi juga diamalkan. Di antara lembaga pendidikan non-formal Rumah Tahfiz An-Nikmah di Citra Green Cibubur ini mengajarkan tentang tahsinul Quran, tahfiz, dan kegiatan-kegiatan belajar tentang keagamaan yang lainnya untuk para santri-santrinya. Hari ini saya akan mengobservasi, akan mengupas, mudah-mudahan ini menjadi manfaat di dalam sistem pengelolaan bagaimana Rumah Tahfiz An-Nikmah ini dikelola dengan sistem informasi manajemen yang modern, yang didapat menjadikan inspirasi bagi para pengelola tahfiz yang ada di luar sana. Yuk kita ikuti beberapa wawancara kita bersama Mudir Rumah Tahfiz An-Nikmah, bersama tim administrasinya. Nanti kita akan sampaikan di dalam wawancara kita. Yuk kita ikuti. Assalamualaikum Ustaz. Kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Muhammad Khairul Razikin MPD selaku yang pihak manajemen dari Rumah Tahfiz An-Nikmah. Ya. Ustadz, boleh kita berbincang-bincang Ustadz terkait dengan sistem pengelolaan Rumah Tahfiz An-Nikmah. Kalau kita tadi mengamati melihat, sungguh luar biasa terkait dengan kemajuan perkembangan dari Rumah Tahfiz An-Nikmah ini. Mungkin Ustadz bisa dijelaskan terkait dengan manajemen di dalam mengelola Rumah Tahfiz An-Nikmah ini, Ustadz. Masya Allah, baik. Sebelumnya selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Ismanto serta rombongan di Rumah Tahfiz An-Nikmah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajah bertatap muka. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa menjadi barokah kepada kami yang mengelola daripada Rumah Tahfiz An-Nikmah. Baik, alhamdulillah Rumah Tahfiz An-Nikmah ini melihat perkembangannya dengan sangat dekat ya nanti ya. Perkembangannya yang sangat termasuk sudah pesat ya. Sehingga santri kurang lebih 80% sampai 85% telah bisa menuntaskan hafalan Qurannya. Nah, ini semua tidak lain tidak bukan adalah bagaimana sebuah manajerial yang baik daripada struktur pengurusnya dari atas hingga bawah, koordinasi dan sebagainya, dan itu semua adalah jerih payah daripada seluruh pengurus, baik itu pengurus inti, kemudian asatiznya, kemudian musyrifnya yang setiap hari mendampingi anak-anak, dan kemudian bagaimana sistem kelola manajerial yang baik. Nah, salah satu tata kelola manajerial yang baik sehingga bisa merasakan nikmat yang sekarang ini adalah POAC namanya, Pak. Jadi bagaimana planningnya, kemudian pengorganisasiannya, aktualisasinya, kemudian bagaimana komunikasi, controlling ya, dari komunikasi ya. Begitu. Nah, jadi kalau saya tadi membaca di penerimaan santri baru, Ustaz. Ini kan diberikan beasiswa full
100%. Nah, artinya diberikan fasilitas gratis untuk biaya itu. Nah, ini dari mana Ustadz untuk pembiayaan para santri-santri atau operasional kegiatan belajar mengajar? Ini sumber dananya dari mana Ustadz? Baik, alhamdulillah, semua ini adalah berkat daripada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan daripada hati daripada jamaah Masjid An-Ni'mah. Masya Allah. Para jamaah Masjid An-Ni'mah ini adalah orang-orang yang termasuk orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak santri di rumah tahfiz An-Ni'mah ini bisa belajar dengan tenang, nyaman dan senang dan berbahagia, tidak perlu memusingkan bagaimana biaya sekolah dan lain sebagainya. Jadi betul-betul gratis, tidak ada biaya yang dibayarkan. Full gratis selama 3 tahun. Luar Full biasa. gratis selama 3 tahun hingga dia lulus nanti. Nah, jadi selain anak-anak itu tadi saya sampaikan tahfiznya, juga mungkin ada pendidikan yang lain yang ajarkan di rumah tahfiz ini, Ustaz. Banyak, tidak hanya tahfiz ya. Tahfiz itu adalah sebuah program utama di mana rumah tahfiz An-Ni'mah itu adalah mengedepankan hafalan daripada Quran anak-anak. Tetapi lain daripada tahfiz itu ada mereka belajar diniyahnya itu setiap pagi sampai siang. Kemudian ada juga kegiatan ekstrakurikulernya yang mendukungnya. Ada taekwondonya, ada badminton, bahkan ada futsal. Bahkan kita sudah sebagai penunjang daripada semua kebutuhan ekstrakurikuler itu, kita punya gedung olahraga tersendiri Pak di sini. Masya Allah, jadi luar biasa dari fasilitas yang jadi untuk sekolah formalnya juga diberikan ya Ustadz ya. Iya, sebagai tentu. nanti untuk SMA gitu ya. Iya, tentu. Kemudian yang terakhir Ustadz, terkait dengan fasilitas yang disediakan oleh Rumah Tahfiz An-Ni'mah. Programnya tadi begitu bagus, 100% beasiswa, tapi fasilitas-fasilitas yang diberikan itu meliputi apa yang ada di sini Ustaz? Saya kira fasilitas yang disediakan khususnya di rumah tahfiz An-Ni'mah ini, asrama pasti ada ya. Asrama udah pasti sangat mewah itu. Masya Allah. Udah mewah pasti. Kemudian di samping asrama ada dapurnya, ada kantinnya. Kemudian ada daripada Anmat namanya, salah satu koperasi daripada Masjid An-Ni'mah. Kemudian ada tadi gedung olahraga yang sudah kami sebutkan di awal. Nah, tentunya semua ini tidak akan berjalan dan program daripada Rumah Tahfiz An-Ni'mah tidak akan berjalan kecuali dengan manajemen yang bagus, dengan salah satu teori yang kami terapkan POAC tadi itu. Bagaimana planningnya, bagaimana organisasinya, bagaimana actuatingnya dan controllingnya. Jadi ini para pemirsa observasi sekalian dan teman-teman mahasiswa, bahwa ternyata kunci suksesnya adalah memang bukan sekedar dikelola oleh ala kadarnya, tapi menggunakan satu manajemen ya atau tata kelola yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Khairuddin MPD ya, terkait dengan bagaimana planningnya, perencanaannya harus dikedepankan ya, kemudian organizingnya, actuatingnya ya, dan juga tak lepas dari controlling. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan memberikan manfaat. Terima kasih Ustadz atas penjelasan Ustadz. Saya lanjutkan Terima kasih banyak kegiatannya. Ya, pemirsa, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya mau mengobservasi terkait dengan Rumah Tahfiz An-Ni'mah Ustadz. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita akan bahas terkait dengan Rumah Tahfiz An-Ni'mah. Jadi tadi sudah melakukan beberapa kunjungan, beberapa wawancara. Nah, ini terkait dengan Rumah Tahfiz An-Ni'mah Ustadz Akmal Faisal Amin sebagai mudir. Ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terkait dengan keberadaan Rumah Tahfiz An-Ni'mah ini membawa satu visi atau mungkin tujuan apa yang sudah ditetapkan oleh lembaga Ustadz. Ya, baik Pak.
Jadi Rumah Tahfiz An-Ni'mah ini memiliki visi mencetak generasi Qurani yang tidak hanya unggul dalam hafalan Al-Quran, tapi juga mampu berdakwah, menguasai teknologi informasi, dan juga berkarakter baik. Oh, artinya ada biasanya kan hanya mengutamakan tahfiz menghafal Quran, tapi ini juga dai dan IT, jadi teknologi juga diajarkan Ustaz ya? Ya, karena memang program dari lembaga ini ada 3 program utamanya, tahfiz, dai, dan IT. Ya. Kemudian santri ini kegiatan sehari-harinya Ustaz. Jadi apakah fokus tadi 3 hal itu atau sebetulnya ada kegiatan-kegiatan yang lain di dalam hari-hari santri An-Ni'mah ini Ustaz? Ya, ada kegiatan lain supaya apa? Supaya mereka di rumah tahfiz ini tidak monoton. Kalau monoton itu pasti akan bosan. Selain 3 program itu, ada ekstrakurikulernya seperti pelajaran olahraga ya. Jadi ada olahraganya itu taekwondo, bela diri ya. Kemudian ada bulu tangkis, ada gor di sebelah sana parkir. Masya Allah. Kemudian ada pingpong juga ya. Ada futsal ya, yang menjadi kegiatan olahraga santri ya. Terkait dengan program rutinnya Ustaz, anak-anak santri itu tahfiz itu seperti apa metodenya mereka di dalam proses mencapai setoran sampai dengan selesai itu? Ya, sebenarnya di awal penerimaan santri baru kita sampaikan kepada mereka, ya, kalau hafal 1 ayat sehari itu 17 tahun. Wah, kalau hafal 1 hari 1 ayat ya. 2 halaman sehari bisa 2 tahun. Kalau hafal 1 halaman sehari ya bisa 3 tahun. Nah, program kita di sini 3 tahun. Tetapi ada yang santri yang berapa santri, 5-6 santri selesai di 2,5 tahun. Yang lain menyusul. Artinya program pendidikan itu 3 tahun pembelajaran Ustaz ya? Yeah. Nah, tetapi target santri diwajibkan hafal tadi disampaikan adalah 2 tahun. Nah, di dalam mencapai proses itu Ustaz, apa yang menjadi kendala-kendala Ustaz sebagai mudir? Tadi kan ada yang tercapai, tidak tercapai. Ini apa problem yang dihadapi itu? Ya, ada sebagian santri yang tidak tercapai itu karena bentrok dengan beberapa persiapan. Misalnya ada santri yang harus mempersiapkan tasmi 5 juz di depan pengurus jamaah masjid. Nah, mereka fokus pada mempersiapkan tasmi 5 juz itu sehingga hafalannya mereka istirahat dulu karena fokus dalam mempersiapkan tasmi 5 juz. Tapi sebagian santri yang lain yang mereka sudah tercapai 2,5 tahun, mereka mempersiapkan tasmi juga, tapi mereka menghafal juga sehari-harinya 1 halaman lebih. Jadi ada proses untuk mutkinnya lah istilahnya kan. Nah, kemudian program ini Ustaz terkait dengan santri. Tadi saya juga sudah melihat banner penerimaan santri baru. Nah, yang bisa menjadi santri Rumah Tahfiz An-Ni'mah ini, apakah ini untuk umum masyarakat umum Ustaz? Atau mungkin ada kriteria tertentu yang karena tadi saya membaca beasiswa full 100%. Nah, ini program ini apakah umum atau khusus saja Ustaz? Ya, ini dibuka secara umum, tetapi ya dikhususkan, ya, diutamakan bagi yatim dan du'afa. Artinya ketika ada yang ekonomi menengah ke atas mau mendaftar, ya silakan mendaftar. Dan kita terima ketika tes seleksi
berhasil. Nah, terkait dengan artinya kan ini untuk menyasar masyarakat-masyarakat yang memang dalam tanda kutip ekonomi yang kurang mampu. Nah, kemudian dari sistem pendaftaran, sistem rekrutmennya itu lebih banyak menggunakan sistem informasi media sosial atau bagaimana ini sistem perekrutan atau penerimaan santri ini dilakukan, Ustaz? Banyak dilakukan melalui apa ini? Iya, Rumah Tahfiz An-Nikmah itu memiliki Instagram, kemudian Facebook, yaitu lewat media sosial ya, jadi memanfaatkan sosialisasikan supaya dilihat oleh kalangan yang luas, karena yang daftar ini kan dari berbagai macam daerah. Betul. Kemudian yang terakhir, Ustaz, ketika santri di dalam Rumah Tahfiz An-Nikmah ini mungkin ada yang taat aturan, mungkin ada yang melanggar aturan. Nah, itu mekanisme di dalam memberikan takzir atau hukuman kepada mereka itu apakah juga diterapkan, Ustaz? Ya, tentu sebagaimana juga prestasi kita hargai, dan ketika ada pelanggaran juga itu ada hukuman, punishment ya. Punishment ya. Nah, jadi reward dan punishment itu harus seimbang, jangan reward tapi nggak ada punishment, atau sebaliknya punishment rewardnya nggak pernah diberikan. Nah, jadi setiap prestasi itu akan kita hargai. Tapi tetap ini ya, dalam rangka untuk mendidik mereka lah ya, setiap hukuman yang diberikan ya. Punishmentnya pun ketika mereka melanggar itu punishment yang mendidik. Misalnya mereka bersih-bersih toilet misalnya, atau setiap 5 waktu harus di sop pertama, atau merapikan sendal jamaah setiap mereka dari belakangan. Jadi hukuman yang membawa manfaat. Sebagai closing dalam wawancara ini, Ustadz, terkait dengan problematik yang masuk di dalam kendala yang dihadapi Ustadz sebagai mudir Rumah Tahfiz An-Nikmah di dalam proses pengembangan Rumah Tahfiz ini, apa yang dihadapi, Ustadz? Ya, kendala yang kita hadapi, yang lembaga hadapi adalah terbatasnya sarana ya. Ya, karena sarana asrama yang terbatas mungkin cukup untuk 20 santri ya. 20 santri. Kemudian kelas juga terbatas karena memang kita posisinya berada di perumahan keluarga, tidak ada lahan untuk mengembangkan lagi. Kalaupun mau mengembangkan mungkin di luar perumahan gitu. Berarti keterbatasan lahan ya, Ustaz. Lahan. Baik, Ustaz, terima kasih atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini nanti menjadi sebuah pembelajaran, sebuah informasi, sebuah hal baik bagi para ustadz-ustadz di luar sana yang mengelola Rumah Tahfiz, bagaimana bisa mengikuti apa yang telah Rumah Tahfiz An-Nikmah lakukan. Ya. Terima kasih, Ustadz. Ya, sama. Demikian tadi pemirsa observasi bahwa kita tadi telah melakukan observasi di Rumah Tahfiz An-Nikmah, bahwa keberhasilan sebuah lembaga itu harus dikelola dengan manajemen yang baik. Rumah Tahfiz An-Nikmah menerapkan sistem manajemen pengelolaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Khairul MPD. Ya, Rumah Tahfiz yang memberikan beasiswa gratis 100%, tetapi mampu eksis dengan kegiatan-kegiatan yang begitu besar dan biaya yang cukup besar. Nah, mudah-mudahan observasi ini menginspirasi kepada teman-teman pengelola Rumah Tahfiz ataupun lembaga pendidikan non formal yang lainnya, dan bisa menginspirasi kita semua di dalam pengelolaan sebuah lembaga yang baik ketika kita dasari dengan manajemen yang baik.